Bareskrim Polri menangkap YouTuber Muhammad Kece yang diduga melakukan penodaan agama. Muhammad Kece ditangkap di wilayah yang sudah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Bareskrim Polri. Halo, salam sadar. Semoga bangsa Indonesia pada nyadar. Selamat sore semuanya. Saya Muhammad Kece. YouTuber Muhammad Kece ditangkap setelah bersembunyi di Badung, Bali. Penangkapan langsung dilakukan oleh personil Bareskrim Polri. Menurut polisi, sebelum ditangkap, Muhammad Kece sempat berpindah-pindah tempat. Semalam pada tanggal 24 Agustus, sekitar pukul 19.30, yang bersangkutan atas nama MK telah diamankan oleh penyidik Bareskrim Polri di sekitar Bali, ya, di Kuta bagian utara, dan telah diamankan. Dan sekarang telah sampai ke Bareskrim, tentunya akan ditindaklanjuti oleh penyidik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, Ya, tentunya kita lakukan pemeriksaan, terus kita minta keterangan daripada saksi ahli untuk lebih memperjelas kasus yang ada, kemudian juga melengkapi alat bukti yang ada, dan tentunya kita akhirnya nanti pemberkasan, dan apabila sudah cukup berkasnya akan kita serahkan ke kejaksaan untuk berkoordinasi untuk langkah-langkah selanjutnya terhadap peristiwa yang terjadi ini. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan sudah mencabut konten negatif yang diduga berunsur sara, bahkan menodaikan agama dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kemenkominfo itu berhak ataupun berwenang untuk meminta platform digital untuk men-take down konten negatif ini. Tetapi undang-undang juga memerintahkan Kominfo untuk berkoordinasi dulu. Ya, tidak bisa begitu saja men-take down, meminta platform untuk men-take down, tapi harus berkoordinasi untuk kasus-kasus tertentu. Dalam kasus ini kami berkoordinasi dengan kepolisian tentu saja. Sebab bisa jadi polisi masih memerlukan penyelidikan, memerlukan bukti nanti kalau polisi barangkali sudah mengambil bukti dari media sosial, dari YouTube katakanlah seperti itu, dan sudah selesai dan kemudian meminta kami untuk men-take down, maka kami akan melakukan itu. Sebelumnya, Muhammad Kece telah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Kongres Pemuda Indonesia. Tidak hanya itu, beberapa ulama dan MUI juga telah melaporkan Muhammad Kece karena membuat kegaduhan akan postingannya di YouTube. YouTuber yang juga sudah mengunggah 240 video di YouTube itu mengeluarkan ujaran kontroversi tentang Islam yang diduga telah menodai agama. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, alat bukti apa saja yang sudah dikantongi polisi sehingga dijadikan dasar untuk menetapkan status YouTuber Muhammad Kece sebagai tersangka kasus penodaan agama? Kita akan tanyakan langsung pada Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam, Mas Aiman. Ke Kabak Penum, mohon maaf ya, Kabak Penum di Humas Polri. Pak Ahmad, saya ingin tanya dulu, ini hal yang di luar kebiasaan. Ketika kemudian ditangkap polisi, biasanya menunduk, menyesali, tapi yang bersangkutan justru dengan senyum dan mengatakan saya Muhammad Kece. Adakah yang didapatkan polisi soal informasi ini? Ya, jadi Muhammad Kece MK diamankan kemarin jam 19.30 dan hari ini tadi sore ya telah berada di Bareskrim untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Tentu kita akan menindaklanjuti, mengetahui motif-motif apa yang dia lakukan ya, apa motivasi sehingga dia melakukan postingan. Sementara pengakuan dari yang bersangkutan bahwa penyebaran konten-konten itu karena dia yakini betul, tapi menurut dirinya sendiri, ya. Jadi dia meyakini apa yang dia katakan di postingan itu benar. Ini perlu diketahui, postingan yang dibuat
itu bukan 1-2 video, tapi kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, ada 42 video yang dia sebarkan mengandung konten negatif, Luar biasa. mengandung Iya. konten provokatif yang berpotensi membuat kegaduhan, berpotensi memecah belah. Hmm. Itu Mas Aiman. Iya, Pak Ramadan, apa sesungguhnya motif ini tentu masih diselidiki oleh pihak kepolisian karena baru saja ditangkap. Yang ingin saya tanyakan, latar belakang seorang Muhammad Kece ini apa? Karena belum pernah terdengar sebelumnya. Latar belakang, jadi yang bersangkutan sekarang ini YouTuber saja ya. Jadi Oke, yang bersangkutan bukan merupakan ahli agama, tokoh Oke. agama, bukan. bahkan bukan pernah menjadi santri, tidak ya? Tidak ya. Oke. Jadi dia hanya seseorang yang awalnya adalah pemeluk atau menganut agama Islam, kemudian berpindah. Oke, Kemudian dia mempelajari ya secara otodidak ya, bukan belajar di santri sebagai santri atau apa. oke, Kemudian beberapa waktu terakhir ini dia sering membuat postingan-postingan melalui platform media YouTube, yaitu tadi kurang lebih yang telah beredar itu ratusan ya, dan sudah di take down 42 dan dalam proses 38. oke. Jadi kita membuat laporan, melakukan penyelidikan, bahkan meningkat penyidikan, atas dasarnya adalah beberapa laporan polisi yang telah dilaporkan. Mhm. Di antaranya adalah yang dilaporkan ke Bareskrim, LP nomor 500, video terakhir dia yang diposting pada tanggal 20 Agustus 2021. Dan 21 kita langsung bergerak dengan cepat, melakukan tracing keberadaan yang bersangkutan. Tentunya kita mendapat keterangan-keterangan dari ahli-ahli dulu. Ahli yang kita gunakan adalah ahli pidana, ahli agama, baik ahli agama Islam Ya. maupun ahli agama Nasrani, juga ahli dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan. Oke, jadi yang bersangkutan tidak pernah sama sekali belajar di pesantren sebagai santri, ia hanya Tidak. YouTuber yang kemudian belajar otodidak dengan sendiri, lalu kemudian membuat konten-konten yang diduga melakukan penodaan agama. Dalam hal ini adalah agama Ya. Islam. Ya, sampai tadi dia yakini ya apa yang dia lakukan itu benar ya. Oke, Jadi kita lakukan pemeriksaan lanjut ya nanti. Tapi sampai tadi yang bersangkutan tiba di Bareskrim ya tidak menunjukkan rasa penyesalan, betul. bahkan mengatakan bahwa ya dirinya ya masih benar apa yang dilakukan ya. Jadi belum ada tampak penyesalan terhadap apa yang telah dia lakukan. Termasuk juga akan dilakukan tes kejiwaan, Pak Ramadan, Pak Kabak Penum? Nanti kita lihat ya, kalau kita kan tentu ya lakukan pemeriksaan kesehatan seperti semua tersangka yang kita lakukan pemeriksaan, ya termasuk ya di era pandemi ini kita lakukan PCR dulu, tentunya juga kita akan lakukan pemeriksaan yang lain kalau dianggap oleh tim medis yang bersangkutan, kalau ada gangguan mungkin Ya. terhadap kejiwaan. Kalau seandainya kita bicara ke depan, saya tidak tahu apakah Pak Kabak Penum mau menjawab soal ini atau tidak. Kita bicara ke depan, kalau seandainya memang nanti dari hasil tes kejiwaan dinyatakan ada merupakan orang dengan gangguan jiwa misalnya ODGJ, apakah akan lanjut ke pengadilan atau stop? Kalau memang hasil ya, kalau memang tentu ini harus tim dari medis yang mengatakan Ya, berdasarkan pasal 44 KUHP. Kalau pasal 44 KUHP itu mengatakan bahwa memang orang yang dalam gangguan kejiwaan itu memang tidak dapat dipidana. Mhm. Tapi kita belum sampai ke situ ya. Tanda-tanda dia gangguan kejiwaan itu belum ada. Dia normal, apa yang ditanya dia bisa jawab, Oke. nyambung
Jadi belum ada indikasi yang terlihat secara fisik kalau yang bersangkutan ada gangguan kejiwaan. Baik, ini Dan intuisi dari polisi. yang bersangkutan juga belum ada riwayat ya. Jadi kalau ada riwayat tentang kejiwaan tentu pernah berobat atau pernah rumah sakit mencatat rekam jejak yang bersangkutan itu, nanti kita lihat apakah ada atau tidak. Tapi sampai sekarang belum ada. Oke. Ia ditemukan di persembunyiannya di Bali. Apakah ia lama tinggal di Bali atau berpindah-pindah tempat, nomaden? Yang bersangkutan kalau kita lihat tracing memang berpindah-pindah tempat dan kita pada saat melakukan pemanggilan memang tidak ada yang kooperatif untuk menjawab, sehingga tentu kita melakukan tracing menggunakan peralatan yang dimiliki oleh Barreskrim. Kita lihat dari posisi ketika device-nya aktif, ya menunjukkan bahwa posisi yang bersangkutan di Bali, maka kita bergegas, penyidik Direktorat Siber langsung bergegas menuju titik lokasi di mana mereka berada. Dan tentu peralatan kita bisa menyentuh di mana posisi dia berada. Iya. Pak Ramadan, ini ada banyak juga menanyakan dari kasus ini juga mengingatkan pada kasus yang masih menggantung karena belum ditangkap, pelakunya itu Paul Zhang. Bagaimana kasus dari Paul Zhang ini? Ya, saat ini beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa red notice itu telah disampaikan ya, sehingga pergerakan yang bersangkutan tentunya pergerakannya menjadi kecil ya. Artinya seseorang yang tercatat dalam red notice ketika melintas dia akan dilakukan penindakan. Dan tentu kita sudah bekerja sama dengan kepolisian beberapa negara seperti kita sampaikan dan disampaikan oleh Set NCB kemarin, bahwa ketika yang bersangkutan melintas mereka akan bisa diamankan. Oke, baik. Ini kita belum tahu motif dari Muhammad Kece yang kemudian menjadi YouTuber. Kalau dilihat memang subscriber atau pelanggannya cukup banyak. Apakah motifnya ekonomi, uang, atau ada hal yang lain? Tentu ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terima kasih. Ya, ini masih berdasarkan pengakuan yang bersangkutan secara spontan tadi. Tentu ini kita belum melakukan pemeriksaan karena memang baru tiba. Tetapi dia mengatakan pengakuannya seperti itu. Baik, terima kasih, apresiasi untuk pihak kepolisian yang melakukan proses ini dengan cepat. Terima kasih Pak Kabak Penum, Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadan telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Ramadan. Terima kasih Mas Aiman.